ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, laporan kajian rohani 3 Saudari Novita Trisia. Padanya saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas periode 2020-2021 Saudari Yulianti Nurhaniah Permatasari, dan saya banggakan para pengurus Himpunan Mahasiswa Biologi FKIP Unpas periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian rohani 3. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabiatnya, dan sampai kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Adapun tema acara KR3 Pendidikan Biologi FKIP Unpas adalah tingkatkan motivasi dan rapatkan silaturahmi. Dan adapun makna dari tema tersebut yaitu motivasi merupakan daya penggerak yang menjamin terjadinya kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang diinginkan dapat terpenuhi. Untuk dapat belajar dengan baik diperlukan proses dan motivasi yang baik. Memberikan motivasi kepada pembelajaran berarti menggerakkan seseorang agar ia mampu dan ingin melakukan sesuatu. Sebagaimana yang kita tahu, motivasi sangatlah dibutuhkan sebagai acuan untuk manusia sendiri agar lebih maju, bisa mendorong semangat diri. Silaturahmi adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang menghubungkan dan orang yang dihubungkan. Terkadang menggunakan harta ada kalanya dengan memberikan bantuan, tenaga, sekali waktu dan kunjungan, atau dengan memberikan salam, dan lain sebagainya. Silaturahmi ditujukan bagi yang punya hubungan kurang baik dengan kerabatnya. Kemudian ia hendak memperbaikinya. Kita selayaknya manusia beriman harusnya senantiasa menjaga tali persaudaraan. Karena itulah yang kita akan bawa sebagai bekal di akhirat nanti, serta damai di dunia. Kegiatan kajian rohani 3 KR3 dilaksanakan guna meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan motivasi dan merapatkan silaturahmi dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan selalu senantiasa mempererat tali silaturahmi mahasiswa biologi FKIP Unpas dengan pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas. Adapun tujuan kajian rohani 3 yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan motivasi dan kekuatan mahasiswa untuk bangkit kembali sehingga harapan pun muncul sebagai potensi yang kembali melahirkan aksi. Ketiga, menjaga tali silaturahmi antar pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas. Sasaran kegiatan KR3 yaitu pengurus Himpunan Mahasiswa Biologi FKIP Unpas. Saya selaku Ketua Pelaksana Kajian Rohani Biologi FKIP Unpas akan membacakan jumlah peserta yang mengikuti KR3. Jumlah peserta yang mengikuti kajian rohani 3 sebanyak 40. Hadir 42 orang, jumlah panitia yang sakit 3 orang, dan jumlah panitia yang izin 5 orang. Besar harapan saya untuk acara ini nantinya dapat meningkatkan motivasi dan mempererat silaturahmi para pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan itu berlangsung dengan baik, lancar hingga akhir acara. Kemudian, terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang telah memberikan bantuan baik
berupa tenaga maupun pikiran untuk berlangsungnya acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas laporan dari Ketua Pelaksana Kajian Rohani. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara Kajian Rohani 3 dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas periode 2020-2021, Saudari Yulianti Nurhani. Kepadanya saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Kajian Rohani 3, Teh Novita Trisya. Yang saya hormati dan juga saya banggakan pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja kita karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan kali ini dan juga diberikan kesehatan. Shalawat serta salam selalu ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada saudaranya, kepada sahabat, kepada tabiinnya, serta Adapun pada kali ini kita akan melaksanakan kajian Rohani 3, yang dimana kajian Rohani 3 ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antar pengurus, dan juga tujuan yang lainnya adalah meningkatkan kembali semangat pengurus untuk menjalankan sisa keperiodeannya. Sehingga diharapkan kedepannya kita bisa menjalankan amanat kita sebagai pengurus hingga akhir nanti yakni Mumas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menambah ilmu dan juga saling tolabul ilmi dengan pemateri yakni Pak Dindin atau Kang Dindin. Tak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya harap kajian Rohani 3 ini bisa meningkatkan sisi spiritualitas pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas periode sekarang, dan juga meningkatkan kembali semangat para pengurus dan juga meningkatkan tali silaturahmi antar pengurus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Sekaligus membuka acara kajian Rohani 3 dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Ilham. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkumpul dan rohani untuk memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran, dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan pada kami, untuk meningkatkan kualitas pengabdian kami dalam membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran, dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan pada kami, untuk meningkatkan kualitas pengabdian kami dalam membangun seseutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kami dan dunia sedang menghadapi berbagai macam ujian
dengan kekuasaan berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin bagi bangsa kami, agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkan kepada kami, para pengurus himpunan mahasiswa pendidikan biologi FKIP Unpas, kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan dan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadikan mereka insan yang cendekia, mandiri dan bernurani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ilham yang telah membacakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian pembukaan acara kajian rohani 3 dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama lengkap Frida Nursindiana Mandey, tempat tanggal lahir Bandung 14 April tahun 2000, alamat Jalan Cipaera nomor 85B, RT 1 RW 3, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, nomor HP 0812 1433 44 017, email fridamanday@gmail. Maaf terputus tadi, lanjut ya. Motonya if you never try, you never know. Riwayat pendidikan TK Musadriyah 2004 sampai 2005, SDN 3 Kelangenan, SDN Halimun Bandung, SDN Dauan Tengah 1, SMPN 1 Cikampek 2012 sampai 2015, SMAN 1 Cikampek 2015 sampai 2018, Universitas Pasundan 2019 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, Pramuka SD sampai SMP, Divisi Kimia Karya Ilmiah Remaja SMA, Komisi Pengawasan MPK 2015-2016, Bendahara MPK 2016-2017. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih telah mempersilahkan saya. Sebelumnya langsung saja ya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pematerinya. Nama lengkap, Dindin Bahtiar Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Majalengka 21 Januari 1994, alamat Blok Jumat, RT 12 RW 06, Desa Kilangsari, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, agama Islam, pekerjaan wira swasta dan freelancer, nomor HP 0896 6795 7797, email dindin.bahtiar@gmail.com. Riwayat pendidikan, SDN Pilangsari 1 tahun 2000 sampai 2006, SMPN 1 Jati 7 tahun 2006 sampai 2009, SMAN 1 Jati 7 tahun 2009 sampai 2012, Universitas Pasundan tahun 2012 sampai 2016. Pengalaman pemateri di Himabio, HMBSI, Himatika, DKM Ulul Ilmi Unpas, lalu Karang Taruna Desa Pilangsari, Business Initiative Movement atau BIM Chapter Majalengka. Pengalaman organisasi, Himabio FKIP Unpas sebagai anggota kerohanian dan ketua umum, DKM Ulul Ilmi Unpas sebagai Kabid Humas, Business Initiative Movement atau BIM Majalengka, Karang Taruna Desa Pilangsari. Pengalaman kerja, marketing rumah pensil publisher tahun 2016 sampai 2017, copywriter Kresinergi Event
tahun 2017 sampai 2018, desainer dan admin sekolah rumah tangga tahun 2019 sampai sekarang, dan owner CV4 Niti Nusantara tahun 2019 sampai sekarang. Mangga kepada Kang Dindin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya ini bisa ada yang belum kenal ya sama saya. Ini karena kan angkatannya lumayan jauh gapnya. Sekarang Hima Bio periode berapa ya? 2021. Oh, lumayan jauh kan. Saya di Hima Bio itu 2014-2015 gitu. Baik, pertama terima kasih atas kesempatannya teman-teman semua sudah mempercayakan saya untuk sharing di kajian rohani yang ketiga ya ini ya. Terima kasih dan saya berharap semua teman-teman semua di sini bisa menyiapkan segala indera dan hatinya, pikirannya untuk bisa fokus dalam kematerian siang hari ini. Dan sebelumnya saya mau disclaimer dulu, ini bukan kajian seperti satu arah, tapi dua arah. Ya, jadi ketika memang teman-teman ada satu hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa di chat room atau bisa langsung raise hand karena ini Zoom meeting. Baik. Nah, dari temanya itu kata kuncinya adalah motivasi dan silaturahmi sebetulnya ya. Ketika saya tarik garis ke belakang, bulan Maret itu sepertinya adalah bulan-bulan yang challenging untuk periode Hima Bio biasanya karena mau mendekati akhir kepengurusan dan biasanya ada lika-liku penurunan baik itu mungkin motivasi, baik itu mungkin semangatnya atau yang lain ya. Apalagi sekarang masa pandemi yang baru saja anniversary yang pertama kemarin di bulan Maret dan luar biasa saya sama sekali tidak bisa ngebayangin bagaimana teman-teman semua bisa beradaptasi dengan era seperti sekarang ini. Dan jujur saja saya cukup kerepotan baik itu di dunia pekerjaan atau di dunia aktivitas saya perlu adaptasi yang tidak mudah gitu. Jadi saya sangat-sangat appreciate buat teman-teman semua, apalagi katanya ini tuh Hima Bio didominasi oleh teman-teman perempuan ya, banyak banget perempuannya gitu ya, bahkan tim 7 ya, tim 7-nya perempuan semua katanya. Ya, jadi Sri Kandi semua ya, luar biasa. Baik, nah ada kata motivasi, ada kata silaturahmi. Baik, boleh di next. Ya, nanti selama 60 menit ke depan kita bakalan sharing. Saya kebanyakan nantinya ya bakal lebih banyak cerita gitu daripada menyampaikan materi gitu. Jadi saya biasanya ketika memang diinstruksikan untuk menyampaikan satu kajian materi nanti cerita dan sebagainya seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa tanyakan saja kalau memang ada ya hal yang kurang dimengerti. Tujuan materinya adalah pertama kita tahu dulu apa itu motivasi, kemudian urgensinya apa motivasi itu, dan manfaat motivasi dan silaturahmi. Tentu motivasi dan silaturahmi ini adalah bisa dibilang dua hal yang seperti dua sisi mata uang gitu. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Motivasi itu identik dengan dorongan dari dalam, sementara silaturahmi kita lebih menggali lagi sisi sosial dari kita sebagai manusia. Baik, seperti itu ya. Next.
Nah, oke. Kita sebelum ke definisi motivasi itu sendiri, ya, kita coba pahami dulu kenapa sih motivasi itu penting, kenapa sih kita teh perlu ada motivasi untuk menyelesaikan atau mendapatkan target, menyusun rencana masa depan. Teman-teman pengen nanti jadi demisioner, kemudian bisa berkarya di tempat lain mungkin, atau bisa lulus tepat waktu. Tentunya motivasi ini penting teman-teman semua, karena berdampak kepada tujuan yang telah kita susun. Kalau kita motivasi kita sedikit, maka tujuan yang pengen kita capai pun akan lebih sulit untuk mencapai titik kemenangannya, kalau identiknya gitu ya. Kemudian juga seperti movement katalisator. Katalis itu kan salah satu proses untuk mempercepat perubahan reaksi. Jadi ketika memang kita punya motivasi dalam diri kita, akan selaras dengan pergerakan atau perubahan dalam diri kita, ya. Dan yang terakhir itu lebih ke penyadaran diri dan lebih bertanggung jawab atas apa yang kita pilih biasanya. Oke, sebelum dilanjut, saya mau cek dulu, teman-teman bisa chat di chat room ya, di chat room saya mau tanya sesuatu. Pada kondisi sekarang, biasanya teman-teman sedang kan kebalikan dari motivasi itu kan demotivasi ya. Ya, biasanya sekarang dengan kondisi pandemi banyak orang-orang itu demotivasi. Karirnya seperti apa, nggak bisa ketemu orang, kemudian juga tidak bisa ketemu gebetan misalnya atau dan sebagainya gitu ya. Coba sekarang teman-teman yang ada di pikiran teman-teman, apa sih yang sedang dialami teman-teman yang sekiranya itu tuh termasuk gejala demotivasi? Misalkan takut nih nanti mau mumas atau takut nih nanti skripsi dan sebagainya. Silahkan di chat room saya pantau ya. Sok, saya kasih waktu 3 menit deh. Tugas, oh oke, ya siap. Ini kayaknya buka tum ya. Tugas, ada lagi. UTS Kang, ya mau UTS ya bentar lagi ya. Minggu depan atau kapan UTS-nya? Minggu depan kalau nggak salah. Lihat di info. Ada lagi? Gak bisa mengasah skill di luaran. Iya, betul. Pandemi ini memang memaksa kita untuk berdiam di rumah dan banyak program-program baru yang muncul. Skill-skill baru yang biasanya yang dulu tuh gak kepikiran, sekarang kepikiran. Jadi suka tanaman lah, jadi suka miara cupang lah, dan sebagainya. Ngerasa bosan dan ngerasa capek sama keadaan sekarang. Oke, ya. Oh, ini agak dalam ya. Oke. Banyak tugas, kalian semua himpunan proker besar, mau mumas, mau nyerbahan terus. Oh, wow. Oke. Oke, baik. Banyak overthinking. Wow. Wah, ini menarik nih, overthinking. Overthinking. Ada lagi kah? Bosan hidupnya gini-gini aja Kang. Waduh, kangen suasana yang dulu. Oke. Tugasnya banyak-banyak, mau bi juga banyak pikiran. Oke. Kangen orang jauh, butuh liburan Kang. Oke. Gak ada pemasukan Kang, tapi banyak pengeluaran. Oke. Sip, sepertinya cukup ya. Baik, teman-teman semua, sekali lagi ya, kita sebagai manusia menyadari bahwa kita tuh pasti diuji dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa malas ya, bahkan di
Ajaran agama pun dikatakan seperti itu. Tapi ingat teman-teman semua, ya, yang dinilai dari ujian yang sedang kita alami ini adalah bukan hasil, tapi proses. Jadi teman-teman ketika melewati satu kondisi di mana teman-teman ini nggak enak suasananya, butuh liburan, kangen sama seseorang, kemudian juga banyak tugas, ya. Kalau kita fokus hanya kepada kesulitan saja atau masalah saja, ya udah, yang ada di benak kita bakal ada masalah dan masalah. Tapi kalau kita fokus kepada solusi, pasti ada jalan gitu ya. Seperti saya sering menganalogikan seperti di sini kan banyak teman-teman perempuan ya. Perempuan itu sangat sensitif untuk mengurus yang namanya muka, wajah. Sangat sensitif sekali. Dikasih pemutih, dikasih pelembab, dikasih apa lagi ya. Ya pokoknya wajah itu seperti investasi terpenting dalam hidup gitu ya untuk perempuan. Nah, tapi ketika ada satu titik jerawat kecil muncul di pipi misalkan ya, kita pasti ngeluhnya tuh minta ampun. Aduh, kok ini ada jerawat sih kecil. Padahal kan udah perawatan, udah gak makan yang berminyak-minyak, terus udah dijaga kulitnya, kan? Pokoknya udah bersih lah ya, udah skincarean dan sebagainya gitu. Kok tetap ada jerawat sih gitu kan ya? Kita ngomel sama satu titik jerawat yang kecil dan melupakan bagian dari muka kita yang padahal yang mulusnya tuh masih banyak sekali. Jerawat hanya satu, kita memikirkan satu titik saja sehingga melupakan area-area lain yang Tuhan masih kasih sehat, masih kasih mulus, masih kasih matanya tuh enggak satu sejajar gitu, enggak satu terlalu atas atau bawah dan sebagainya itu kan ya. Makanya teman-teman semua untuk memunculkan motivasi teman-teman, maka respon terhadap keadaan itu penting sekali ya. Respon terhadap keadaan itu penting sekali. Seperti itu. Boleh di next slide-nya. Nah, motivasi itu adalah dorongan, keinginan yang timbul dalam diri untuk mencapai tujuan ya. Dorongan semangat, inner strength kalau kata teorinya mah. Inner strength itu adalah kekuatan dari dalam yang memicu seseorang itu mau mengorbankan apa yang dia punya, mau berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai keinginannya atau tujuannya ya. Yang sering dilupakan adalah ketika kita bicara motivasi ataupun target-target yang pengen kita capai adalah tujuannya. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah coba next. Boleh ke slide berikutnya. Nah, sudahkah teman-teman punya tujuan yang jelas kaitannya dengan peran dan kondisi teman-teman saat ini? Biasanya mahasiswa itu dari dulu saya juga ngerasain ketika memang mau ke tingkat akhir itu bingungnya, khawatirnya, insecure-nya, overthinking-nya itu memang lebih daripada biasanya. Kita melihat keadaan sekarang dan kita misalkan ya, yang kelirunya adalah kita sering ngebandingin satu sama lain. Kita sering membandingkan kita gitu. Itu kan nggak baik ya, keliru gitu ya. Kita tahu bahwa antara kita dengan orang lain itu berbeda dari perawakannya, berbeda dari sifat-sifatnya, dari kemampuannya, dari skillnya. Tapi kita menyamakan diri kita dengan mereka, ya, sehingga kita bakalan bukannya malah tergerak untuk seperti atau untuk lebih baik, tapi malah diem, nggak ngerjain apa-apa,
akhirnya ngeluh sama keadaan. Kok Tuhan gini banget sih? Kok keadaan pandemi ini gak beres-beres sih, dan sebagainya ya. Gitu. Jadi coba deh digali lagi, tujuan teman-teman itu apa sih? Baik itu mungkin kondisinya sekarang di himpunan, baik itu mungkin sekarang sebagai mahasiswa, sebagai anak, ya, sebagai ciptaannya Tuhan, gitu ya. Tujuan hidup tuh apa sih? Apakah hanya sebatas kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh muda kaya raya, tua masuk tua apa gitu ya, mati masuk surga. Padahal kan nggak segampang itu. Perlu ada proses yang memang dihadapi oleh teman-teman semua ya. Misalkan peran banyak juga yang terjadi ini saya juga cerita, dan saya juga ini adalah sebagai penasehat untuk diri saya sendiri. Banyak di luaran sana teman-teman yang dulu ketika mahasiswa itu aktif sekali, masuk organisasi ini, masuk himpunan ini, masuk BEM, masuk di UKM, ya. Tapi ketika sudah lulus dan dia ada di tengah-tengah masyarakat, untuk orang-orang sekitarnya, dia seperti seperti orang yang mati yang nggak punya kekuatan, ya. Bahkan kekuatan dia dulu ketika di kuliah itu nggak muncul. Nah, ini yang keliru ya. Jadi digali lagi, silahkan dikontemplasikan. Apakah teman-teman di sini siap atau tidak untuk berkontribusi untuk mengemban peran-peran lain di masyarakat, ya, yang tentunya bakalan beda daripada di organisasi di mahasiswa tentunya. Saya cerita ini karena saya pernah mengalami ketika sudah lulus dan balik ke kampung di rumah ini ya, di rumah. Di Bandung kan kita lihat kan di Bandung tuh kita mau masuk himpunan komunitas mana ada. Kita mau dengar kajian dimanapun ada. Kita mau ke bioskop bisa. Kita mau apa-apa bisa. Tapi di kampung saya, di rumah saya, itu berbalik keadaannya. Dulu saya sempat mengalami seperti seperti nggak nerima bahwa saya harus hijrah lagi ke Majalengka gitu ya. Karena saya beberapa tahun seperti Bandung, sempat kerja juga, dan karena satu dan lain hal mengharuskan saya untuk pindah di Majalengka dan merintis berbisnis gitu. Kadang ngerasa untuk mencapai tingkat dan level kematangan diri yang lebih gitu ya, seperti itu. Coba digali lagi tujuannya. Ya, next lagi. Nah, ini beberapa headline berita di laman maya atau di beberapa media ya, banyak tidak satu atau dua, tapi banyak teman-teman mahasiswa yang overthinking, yang bahkan kehilangan motivasinya untuk lulus, untuk sidang tepat waktu, untuk untuk bisa mencari kerja dan sebagainya, karena sekarang itu eranya memang pressure-nya tuh tinggi sekali ya. Informasi kita bisa dapatkan itu cepat, dan kalau kita nggak bisa ngefilter bakal jadi bumerang untuk kita sendiri, karena informasi itu sekarang tuh untuk menjamin itu tuh fakta perlu divalidasi beberapa kali, karena hoax di mana-mana dan sebagainya ya. Misalkan nih, hampir 8 bulan nganggur nasib sarjana Indonesia yang baru lulus tahun ini. Nah, terus juga kehidupan setelah lulus kuliah yang super duper mega menyebalkan. Kemudian mahasiswa tidak hanya butuh gelar untuk bekerja ya. Di motivasi teman-teman mahasiswa ya,
semakin ke tingkat akhir itu memang kadang ada yang turun, kadang juga ada yang semangat lebih tinggi, tapi kebanyakan sih biasanya overthinking, memang betul sekali. Jadi wajar kalau teman-teman sekarang overthinking, tapi jangan dijadikan satu pemakluman untuk tidak bergerak atau tidak berubah ya, jadi lebih baik. Gitu teman-teman semua. Karena mahasiswa ini ya memang bisa dibilang sekarang itu apa ya, gelar yang dicari itu. Apalagi kan memang banyak juga teman-teman saya ketika memang dia lulus itu, yang tadinya semangat banget pengen berkarya misalkan di dunia kependidikan, pengen jadi pengajar, pengen jadi pendidik, pengen jadi guru, pengen jadi dosen. Ya, akhirnya ketika dipukul sama realita, mereka memilih jalan lain dan memilih untuk berkarya di bidang lain, seperti itu. Ada yang sekarang beralih jadi berbisnis, ada yang memang mungkin jadi atau beralih ke ilmuwan dan sebagainya gitu. Teman-teman juga pasti ngerasain ya. Kayak sekarang itu, apalagi nih bukan mendiskreditkan profesi pendidik ya, tidak. Cuma kalau untuk di tenaga kependidikan kan ini memang sangat tergantung kepada kebijakan-kebijakan penguasa saat itu ya. Dan sekarang sepertinya untuk masa depan di dunia kependidikan itu ya nggak mudah gitu, nggak mudah. Perlu effort ya, perlu effort dan perlu motivasi yang tinggi memang, betul gitu. Itu ya. Jadi ini realitanya teman-teman semua. Banyak orang yang kehilangan motivasi seperti itu. Next, boleh ke slide berikutnya. Nah ini, jadi teman-teman semua, ini balik lagi ke tujuan tadi ya. Ketika teman-teman sudah berusaha untuk menggali lagi tujuan teman-teman itu apa kaitannya dengan kondisi sekarang teman-teman dan peran-peran sekarang yang dialami teman-teman semua, sudahkah teman-teman aktivitas dari hari ke hari itu mendekatkan teman-teman ke tujuan yang ingin dicapai? Coba deh digali lagi, coba deh di recap lagi ke belakang. Apakah saya dari hari ke hari itu progresif atau malah kayak stuck di tempat? Tadi kan ada yang di chat room, ada yang hidupnya gini-gini aja nih Kang gitu. Nah makanya ya, ketika ada teman-teman kita yang bilang seperti itu, berarti ada dua sih indikasinya. Pertama, dia memang sudah abai. Kedua, dia butuh tantangan baru biasanya. Gitu. Ketika orang ngerasa dia tuh stuck di situ-situ aja, berarti dia butuh tantangan baru yang lebih challenging biar dia bisa bergerak gitu. Jadi teman-teman silahkan diraba-raba lagi ya. Ketika teman-teman dulu masih ingat ke ketika pertama kali di apa namanya kegiatan pertama tuh di pembekalan pengurus pertama kali, apa tujuan teman-teman di Himabio ini? Coba digali lagi, apakah sudah tercapai kah atau masih jauh dari ketercapaian gitu ya? Yang penting teman-teman sadar dulu sekarang tuh sedang di posisi apa ya. Terus ukur jaraknya ke tujuan yang pengen dicapai itu berapa jaraknya, gapnya seberapa jauh gitu ya. Kalau merasa memang jauh sekali, misalkan Kang tujuan saya itu di himpunan tuh pengen dapat karena saya mungkin di bidang humas, saya tuh pengen kenal sama orang-orang perusahaan misalkan. Nah, coba digali lagi apakah sekarang tuh udah berapa orang yang dikenal dari perusahaan-perusahaan yang nanti mungkin kedepannya siapa tahu kan bisa jadi peluang kerja, gitu kan ya. Atau misalkan di bidang leadership atau di departemen 1. Nah, ketika memang teman-teman di himpunan ini tujuannya misalkan departemen 1, coba deh di chat room ada anggota departemen 1 di sini? Boleh.
Coba anggota Departemen 1, ini karena kajian untuk pengurus ya, internal, jadi boleh silakan, nggak apa-apa, nggak masalah, diketahui sama yang lain juga. Coba deh, tujuan masuk himpunan pertama kali dulu itu apa? Di chatroom. Dep 3 hadir, oke. Dep 1 dulu ya, Dep 1 dulu. Masih ingat ke tujuannya? Ini ada Frida. Atau siapa? Departemen 1. Yo. Atau yang lain deh, silakan semuanya, berlaku ke semuanya. Apa tujuan teman-teman masuk ke himpunan? Biasanya nih, oh dapat jodoh. Oh, jujur sekali ya. Ryan. Dapat jodoh, oke. Tertarik dengan himpunan Kang dan mau mengadakan soft skill, oke. Tidak menjadi manusia kupu-kupu, oke. Nah, ingin menambah pengalaman pastinya, kan nggak ada ada relasi juga, oke. Baik. Nah, ketika memang teman-teman misalkan nih saya ambil contoh di Ilham. Mana Ilham? Ilham boleh. Oh ini nih. Ilham nih katanya ada soft skill. Nah, soft skill apa Ilham yang memang pengen didalami di himpunan? Boleh dialog aja, nggak apa-apa. Jadi gini Kang, saya juga kan masuk himpunan itu tertarik di himpunan gitu. Pertama di saat saya jadi maba, mungkin saya melihat luarnya gitu. Nah, kayak itu saya itu kayak penasaran gitu kan, mau lihat, mau tahu apa yang ada di dalam himpunan itu secara internal. Iya, betul. Terus saya juga mau mengasah skill saya Kang. Pertama mungkin public speaking-nya, terus mungkin kayak yang ada di himpunan, mungkin persuratan segala macam lah. Oke. Sip. Ilham dari departemen berapa? Mohon maaf. Di Dep 1 Kang. Oh, Dep 1 ya. Oke. Nah, misalkan taruh contohnya tuh public speaking. Nah, coba diukur dari sekarang. Before after-nya tuh sudah kelihatan. Misalkan teman-teman dulu ketika masuk himpunan awal banget itu pemalu banget, gak bisa ngomong depan umum. Saya dulu di himpunan sebelum masuk himpunan itu kalau ngobrol napasnya tuh gak bisa diatur. Jadi cenderung cepat dan gak ada dan belum bisa ngatur intonasi gitu ya. Nah, ketika masuk ke himpunan, alhamdulillahnya banyak belajar dan berubah gitu ya. Nah, Ilham silakan tanyakan ke dirinya sendiri. Sudahkah tujuan tersebut dicapai? Kalau belum, segera. Ilham tuh adik apa udah kakak ya? Mohon maaf. Masih adik Kang. Nah, adik. Nah, kalau masih misalkan Ilham teh, Kang, public speaking-nya kayaknya belum begitu dapat nih saya. Nah, segera mungkin minta bantuan ke kakak atau ke rekan-rekan yang lain untuk sama teman-teman di pengurus itu sering ada gitu ya. Ketika memang belajar public speaking, dulu saya ada satu grup kecil itu belajar public speaking. Jadi ketika memang sama mentornya itu disuruh untuk praktek, ya saya prakteknya sama mereka ya. 5 atau 6 orang kalau nggak salah. Kita tuh praktek, dapat feedback ya. Bagaimana misalkan ngomongnya masih belum pas, artikulasinya masih belum lancar, belum bagus ya. Kemudian gesturnya misalkan masih belum sebagainya. Silakan tanyakan ke diri sendiri. Kalau misalkan memang masih belum, ya segera cari atau segera cari solusinya. Karena kepengurusan akan berakhir dan kalau teman-teman hanya terpaku pada pengen dikasih makan terus ya, nggak cari makan sendiri istilahnya, itu kita bakal susah, bakal
nggak mudah untuk mengejar tujuan. Oke, next. Boleh slide berikutnya. Nah, ini beberapa cara atau beberapa tips ya Pak ya. Jadi supaya atau agar motivasi tetap menjalan dalam diri kita, ya teman-teman ingat motivasi ini sangat bergantung atau sangat semakin kita perjelas tujuannya ya. Kalau kata mentor saya tuh kalau kamu bikin satu tujuan ya, jangan hanya saya pengen pergi ke Bandung tanpa memikirkan kamu pakai kendaraan apa, jalannya mau kemana, kemudian kamu bawa uang berapa, ya. Terus siapa yang pengen kamu temuin di sana, terus apa nanti kalau apa yang mau dan sebagainya. Seperti itu ya. Misalkan ketika teman-teman pengen lulus 4 tahun tok di Unpas, tanyakan lagi gimana caranya, apa yang mesti dilakuin gitu ya. Kalau dulu saya ketahui ya, sekarang masih zaman nggak untuk penelitian payung. Kalau pas skripsi dulu saya skripsinya tuh penelitian payung sama Bu Ida ya, karena memang saya nggak pede untuk ngerjain skripsi sendiri ya, karena dulu memang terlalu sibuk di organisasi ya. Saya punya teman-teman yang satu grup ya, mereka menjadi pengingat saya ketika saya leha-leha, malas-malasan gitu ya. Dan memang untuk mencapai satu tujuan biasanya nggak bisa sendirian, perlu partner, perlu orang yang memang benar-benar bisa support kita, bisa nerima kita apa adanya gitu. Jadi perjelas tujuannya, silahkan teman-teman. Kemudian juga ketika kita motivasi kita tinggi, itu bakal ningkatin kemauan kita untuk apapun ya. Sekarang itu kan eranya digital ya. Jadi kalau kata Mbak Najwa Shihab tuh skill paling penting pada abad sekarang itu adalah skill pembelajar ya. Karena kalau nggak ada rasa pengen belajar dalam diri kita, maka ada yang keliru dalam diri kita ini ya. Karena zaman berkembang begitu pesat, teknologi dari ke hari ke hari itu terus ada update ya. Bahkan HP Android itu pasti ada update-nya, ada versi-versi terbaru ya. Sedangkan bagaimana dengan kualitas hidup kita? Adakah setiap hari itu kita update yang mendekat dengan tujuan kita? Yang terakhir adalah motivasi yang memberikan tenaga ekstra. Nah, ketika kita sudah memperjelas tujuan kita, maka secara sadar kita bakalan lebih kuat untuk menerpa badai ujian yang datang. Teman-teman juga pernah lihat ketika ada satu orang yang dulu tuh satu permainan di kampus ya, dan saya gak nyangka dia ternyata sekarang tuh menjadi partner saya dalam berbisnis ya. Mungkin nanti ke depan juga teman-teman bakal ngalamin ya, gak nyangka ternyata peluang kerja itu didapatkan dari rekan-rekan kita pas kuliah gitu. Saya juga ngalamin ketika memang tertarik ke dunia bisnis itu karena teman saya ini ya. Teman saya ini ngajak saya belajar untuk berbisnis, padahal dari segi ketertarikan dulu saya bukan orang bisnis banget, dan sekarang sedang merintis gitu. Dia itu termasuk orang dan rela mau belajar dan rela berjuang gitu. Dan saya sempat mikir di awal itu, kok dia sampai segitunya ya,
ikutan kajian ini, ikutan pelatihan ini, kemudian juga sampai bela-belain untuk misalkan dia tuh sempat pergi ke relasi, bukan dapat keuntungan ya, tapi relasi gitu. Si direktur perusahaan yang pengen jadi rekan bisnisnya gitu ya, dia tuh rela mengorbankan harta, jiwa dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita lihat ada orang yang sepertinya itu bekerjanya ekstra, ya karena dia memang selain kalau akan dimampukan mau itu seperti membuka pintu gerbang yang nah, ketika mampu itu adalah kita bisa berjalan masuk ke dalam ruangan dan seperti itu. Analognya ke sedikit lagi, bukan saling menguntungkan, tapi kita bisa dapat sesuatu dari teman-teman kita biasanya. Dan silaturahmi itu memang manfaatnya banyak sekali. Salah satunya itu adalah ya kita tahu bahwa diajarkan oleh Nabi kita dapat pahala, dilapangkan rezeki, diperpanjang umur, kemudian juga yang mahal itu adalah kita bisa dapat peluang dan kesempatan. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya dapat peluang-peluang kerja itu dari teman saya, dan itu buah dari silaturahmi, teman-teman semua. Ya. Kadang di himpunan juga ada yang seperti itu. Dulu ketika saya di himpunan itu, apalagi orang-orang departemen 2 nih, departemen 2 yang biasanya jago desain atau jago edit-edit ya. Ya dulu tuh ketika memang ada project ya, karena saya juga sempat di event organizer ya. Semasa kuliah tuh sempat ya jadi volunteer event organizer, dan butuh desain poster, desain kayak pamflet. Biasanya saya minta tolong ke teman-teman departemen 2 ya. Tentunya dengan ada bayarannya gitu ya. Nah, saya manfaatkan link-link yang saya punya untuk sama-sama bisa saling membantu gitu. Nah, teman-teman seperti itu, silahkan. Ketika kita ketemu sama orang itu, yang didapat itu harusnya ya relasi peluang atau kesempatan untuk bisa bekerja sama biasanya gitu. Dan dari obrolan-obrolan ringan biasanya akan membuahkan ide-ide yang di luar dugaan dan bisa digarap sama ya bareng-bareng gitu, seperti itu. Apalagi kan sekarang mungkin lagi zamannya pandemi nih gitu ya. Kedepannya pasti new normalnya tuh bakal lebih sulit gitu. Ada kabar katanya kalau eranya seperti ini terus, itu sekolah bakal ditutup dan lebih banyak nanti muncul lembaga-lembaga pelatihan biasanya. Dan seperti ini, jadi nanti itu tuh gak ada sekolah kata para ahli itu. Yang ada itu adalah lembaga-lembaga pelatihan yang menyediakan fasilitas seperti ini. Tuh. Nah seperti itu, jadi silahkan digali teman-teman semua, sering-sering silaturahmi, main, walaupun hanya ya kalau sekarang kan memang susah untuk ketemu itu. Ya seenggaknya bisa Zoom meeting ataupun seminggu sekali, atau misalkan ya sama teman-teman kita, sama sahabat-sahabat kita juga ya, karena ketika kita banyak ketemu orang, dikenal orang, maka semakin besar juga peluang kita untuk dapat ilmu baru, dapat bisnis baru dan sebagainya gitu ya. Dan yang sering dilupakan juga ya
berdampak juga kalau kita sering ketemu orang itu ya ke kesehatan mental gitu. Karena seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa kita tuh makhluk sosial yang butuh untuk berinteraksi dengan satu sama lain ya. Walaupun sekarang mungkin ada Zoom seperti ini, tapi akan jauh lebih baik dan lebih bermanfaat ketika kita bertemu, bisa natap wajahnya langsung, bisa melihat ketawanya secara langsung, mendengarnya secara langsung, daripada kita seperti ini. Jadi ya tetap agendakanlah kalau bisa dengan teman-temannya atau dengan mentor ataupun dengan keluarga dan sebagainya untuk bersilaturahmi. Ya, lebih fresh pikirannya tuh nanti bisa lebih segar biasanya kalau kita sudah ketemu orang itu. Ya. Terakhir, teman-teman semua boleh di next slide-nya. Nah, teman-teman semua, seperti yang saya bilang, tadi motivasi itu adalah dorongan atau keinginan dari dalam. Motivasi itu seperti api dalam diri kita. Jadi, teman-temanlah yang bertanggung jawab untuk menyalakannya. Silahkan nyalakan motivasi dalam diri teman-teman semua. Kaitannya mungkin sekarang dengan di himpunan ya. Saya tidak mau berasumsi bahwa himpunan sekarang mungkin apinya sedang kurang besar nyalanya mungkin ya. Tapi ketika setiap orang dari pengurus itu menyalakan apinya dalam dirinya itu dengan berusaha sekuat tenaga, maka akan menyala juga api himpunan Himabio ini gitu. Yang terakhir lagi, boleh slide terakhir. Nah, teman-teman semua ingat juga bahwa kita nggak bisa berubah sendirian, kita nggak bisa baik sendirian, kita mesti ngajak orang, kita butuh partner, dan jangan pernah merasa kita tuh terlalu kecil untuk melakukan perubahan yang besar. Zeze mungkin ngerasa demotivasi ya atau kehilangan motivasi, pasti bakalan lebih bonding atau lebih nyambung itu dengan sahabatnya yang ngasih sharingnya gitu ya. Jangan malah menambah padam atau malah dengan menyiram air apinya sehingga apinya mati gitu ya. Jangan. Jadi memang punya partner partner curhat kali ya. Karena dulu juga di himpunan saya juga manusia, nggak selamanya bilang saya semangat, nggak juga. Ada satu kondisi saya down dan saya berusaha menemukan atau menyalakan api dalam diri saya dengan cara mencari teman saya di himpunan yang bisa memantik lagi semangat saya untuk berubah gitu. Dan itu perlu memang teman itu. Silahkan cari teman-temannya, rekan-rekannya yang bisa memberikan dampak baik ke diri kita. Itu sih. Ini nggak harus bertanya ya, boleh kalau mau menjawab juga, silahkan. Teman-teman. Iya, sama-sama. Ya, ini Raihan katanya harus cari mood booster ya. Iya benar, memang mood booster itu perlu sekali ya. Kalau makanan kan biasanya yang pembangkit mood itu coklat, yang manis-manis tuh kan ya. Kalau mood booster untuk kehidupan apa? Gitu dicari silakan. Ada lagi kah? Ya, baik, kepada Akang Tete yang ingin bertanya, mangga dipersilakan. Silakan. Kang, mengapa ya memotivasi orang lain itu lebih mudah dibandingkan memotivasi diri sendiri? Iya. Dengan siapa ya? Mohon maaf. Yanti, Kang. Yanti, dari departemen berapa Yanti? Departemen 3. Departemen 3, oke. Baik. Nah, iya ini. Memang kaidah itu ada betulnya, ada benarnya juga, ya. Makanya ketika yang saya alami ya, ketika dulu mahasiswa memang saya sering kali ikut seminar motivasi, seminar motivasi yang memang bisa membangkitkan gairah lah ya, gairah dalam diri pribadi.
Tapi selepas itu biasanya kita bakal sehari atau 2 hari, maksimal 3 hari lah. 3 hari itu bakal down lagi. Kita ikutan ISQ dulu pas pertama kali jadi mahasiswa Unpas kan gitu. Hanya berapa dampaknya kecil sekali dengan hasil yang setelahnya gitu ya, afternya. Seperti itu. Namun Yanti ya, untuk biasanya kalau kita belum kenal siapa diri kita ya, kita bakal mohon maaf tadi terpental keluar. Oke, dilanjut ya. Jadi tadi poinnya adalah sebelum kita memotivasi diri kita, baiknya kita kenal dulu siapa diri kita ini. Kita ini siapa sih ya? Misalkan kita kan kalau kaitannya dengan Tuhan, kita ini kan ciptaan Tuhan. Kita ini hidup bukan hanya sekedar dilahirkan lalu mati terus dikubur kan. Ada misi penciptaan, ada misi yang mesti kita jalankan gitu ya, untuk melengkapi atau untuk bekal kita nanti kepulangan kita di akhirat. Begitupun peran kita misalkan di himpunan misalkan, di departemen 3 misalkan, akan ada misinya, ada tugasnya, ada job desk-nya kalau teknis mah gitu ya. Maka dari itu ungkapan itu memang ungkapan memotivasi orang lain itu lebih mudah daripada diri sendiri, memang betul ya. Tapi kita juga mesti sadari bahwa coba mulai dari sekarang ya, kita kenalan dulu sama diri kita untuk bisa lebih mudah memotivasi diri kita sendiri, seperti itu. Kan kadang ini saya ngalamin juga beberapa kali kan, saya sempat menginterview teman-teman yang mencari kerja gitu ya. Ketika ditanya itu, coba dong jelaskan diri kamu selama 3 menit, mereka diem gak ngomong apa-apa. Dan itu nggak 1, 2, banyak sekali. Artinya kan bahwa dia belum kenal sama dirinya sendiri. Dia belum tahu dia itu mau ngapain. Kalau kaitannya dengan dunia kerja, mungkin kamu tuh mau ngapain kerja di sini tuh, tujuannya tuh apa? Apa yang kamu cari? Untuk apa kamu datang ke sini dan sebagainya lah gitu. Jadi dan untuk kenal diri itu seperti apa? Ya biasanya kalau saya tuh dengan menganalisis 5W1H yang paling gampang ya. Gitu ya. Jadi misalkan kalau kaitannya sama dunia himpunan misalkan, W pertama misalkan apa yang saya lakukan di himpunan, why, kenapa saya masuk ke himpunan, where, di manakah himpunan ini bisa berdampak baik bagi diri saya, dan seperti itu dan sebagainya lah gitu ya. Nanti baru setelah W-nya itu udah kejawab, baru ke how-nya. Gimana nih cara saya untuk bisa bermanfaat atau berjuanglah di himpunan, seperti itu. Jadi tanggapan saya itu, jadi Yanti atau semuanya teman-teman ya, sebelum ke memotivasi diri, coba kenalan dulu sama dirinya sendiri gitu ya. Itu sih, mangga. Ada yang mau nambahkan boleh, silahkan. Akang mau nanya. Boleh. Nyambung dari tadi ya yang kata Akang mengenal diri sendiri. Kalau menurut Akang, cara mengenal diri sendiri bagaimana? Terima kasih. Oke. Sama-sama. Hilma ya. Ya, untuk kaitannya dengan mengenal diri, sebenarnya ini bahasan yang lain ya, dengan bahasan motivasi. Ya, memang ada keterkaitannya. Cuma kalau bagaimananya tiap orang tuh berbeda-beda ya. Karena kan saya nggak tahu potensi Hilma tuh seperti apa, orangnya tuh kayak gimana. Terus yang disenengin sama Hilma tuh apa, yang nggak disenengin tuh apa, dan sebagainya ya. Tapi untuk berusaha untuk mengenal diri, biasanya kalau saya sih, kalau dari segi keilmuan kan sekarang tuh kan banyak tes
untuk mencari bakat biasanya. Ada tuh di internet atau di beberapa tools atau mesin-mesin yang memang bisa digunakan untuk agar kita tuh kenal siapa diri kita, bakat kita apa, terus kita tuh orangnya kayak gimana sih. Terus misalkan sesimpel gini. Misalkan cara belajar aja. Cara belajar kan tiap orang beda-beda. Ada orang yang belajar itu visual, harus pakai gambar, pakai peta konsep, pakai mind maps. Ada juga orang yang dia lebih cenderung untuk mendengar. Tuh, makanya kan banyak sekarang yang hanya audio saja. Clubhouse itu kan audio saja. Oke. Ada juga orang yang dia tuh belajar harus ada aktif gitu, harus ada gerakan. Makanya dia psikomotor gitu ya. Jadi ada kan teman saya tuh ada yang kalau dia ngafal dia tuh gak bisa diem gitu ya, bolak-balik kayak setrikaan kemana-mana, itu orang yang aktif gitu. Terus kalau lagi nyimak materi biasanya kan gini nih, kalau kita nggak paham, kita bakal ngapain sih, kan lagi ada yang jelasin kok kayak gini, padahal ini itu salah satu bentuk keunikan dalam diri kita ya. Dari teman-teman saya ada yang sering kayak gini nih, dia tuh lagi serius, lagi nyimak materi gitu ya, dan sebagainya, seperti itu. Jadi saya nggak bisa jelasin rinci sih kalau untuk bagaimananya ya, karena untuk bagaimana itu harus menjawab dulu ya yang tadi 4W sebelumnya gitu ya, what, why, where, who-nya dan sebagainya gitu. Itu sih. Tapi dari saya sih mulai dari sekarang, karena nanti di dunia pekerjaan itu biasanya bakal sering pas interview itu bakal sering ditanya, coba deskripsikan diri kamu dengan waktu sekian menit misalkan. Nah, itu pasti itu salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh bos-bos ya, ataupun teman-teman yang memang sedang mencari kerja gitu. Makanya dari sekarang silahkan perlahan untuk coba mengenali diri sendiri gitu. Ya kaitannya dengan misalkan dengan dengan vertikal, misalkan dari kita dengan Tuhan, kita dengan sesama makhluk, kita dengan orang tua, kita dengan sesama teman dan sebagainya gitu. Jadi kenal diri, kenal peran kita juga itu sebagai apa sekarang tuh kondisinya gitu ya. Jadi semakin kita menggali diri kita sendiri ya, semakin kita memang benar kata ajaran agama, semakin kita kenal diri kita, semakin besar kita mengenal Tuhan gitu sih. Mungkin nanti bisa diagendakan untuk sharing lebih lanjut tuh ya, untuk kenal diri. Mangga. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Akang izin Iya, boleh, silahkan. Ya, baik. Saya Frida Nursindiana Mandai dari Departemen 1. Kang, kan kalau motivasi itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang motivasi eksternal dari luar sama motivasi diri gitu, self management. Nah, menurut Akang ini seberapa perlu dan seberapa berpengaruhnya sih self motivation itu? Oke. Baik, Frida. Ya. Motivasi itu memang sangat dipengaruhi oleh beberapa masukan tuh ya, beberapa input yang ada dalam diri kita. Namun kembali lagi, kalau kata orang bijak bilang motivasi mau Mario Teguh sekalipun yang ada di samping kamu untuk menasihati kamu ya, kalau kamunya sendiri itu nggak mau berubah, itu nggak akan efek gitu. Makanya memang betul self motivation itu sangat dibutuhkan oleh kita ya, dibutuhkan oleh kita kaitannya untuk ya tadi mencapai tujuan hidup kita itu apa ya. Makanya saya juga ini teman-teman sepertinya bukan kebanyakan ya, satu dari beberapa orang yang memang ada di sini mungkin masih kebingungan untuk melakukan motivasi dalam dirinya ya. Dan itu berarti ya, asumsi saya teman-teman di sini belum 100% mengenali diri teman-teman semua
dari aspek manapun, ya, dari aspek bakatnya, dari aspek ketidaksenangannya, gitu ya. Kan ada orang yang misalkan seperti ini. Kalau perempuan itu kan beda sama laki-laki ya. Perempuan itu kan kalau lagi dibenturkan sama masalah itu biasanya dia bakalan lebih senang untuk cerita. Tapi kalau laki-laki ketika ada masalah dia nggak cerita, dia bakal diem. Makanya pertanyaan standar ketika atau jawaban standar ke laki-laki apa datanya sama cewek, pasti jawabannya sama dan template semuanya. Gak kok, gak ada apa-apa. Pasti seperti itu. Ya, itu laki-laki. Itu kan perbedaan-perbedaan. Perbedaan seperti itu dalam pertemanan sekalipun ya, itu pasti akan muncul konflik biasanya. Kok dia kalau kamu kok nggak cerita sih kalau ada masalah? Padahal kan aku kemarin cerita kalau ada masalah. Gitu. Padahal enggak. Ketika memang cewek sama cowok itu ya berbeda. Itulah salah satu bukti bahwa kita itu berbeda dengan satu. Dari itu saya mau jelasin ini, takutnya kan ini di luar tema ya, dari motivasi. Jadi mungkin Frida tadi sama seperti Hilma sih ya. Jadi kenali diri dulu, silahkan. Banyak kok materi-materi ataupun wawasan-wawasan di YouTube atau di mana yang lain ya, banyak lah ya sekarang bisa dicari. Dan di usia teman-teman ketika mahasiswa memang masih ada pergolakan batin ketika biasanya belum kepikiran tuh biasanya ya. Jadi silakan digali dulu keinginan atau kebutuhan dirinya. Ketika emang sudah tahu dirinya itu mau ngapain, kebaikan apa di masyarakat, biasanya kita akan lebih untuk memunculkan motivasi dalam diri kita, karena kita sudah yakin, ya, karena kita sudah bendera kemenangan gitu ya. Kalau kita sudah nancepin bendera, berarti kita kan sudah mendeklarasikan bahwa kita pengen jadi ini, pengen berkarir di bidang ini dan sebagainya. Seperti itu. Semoga tidak puas ya, Frida. Terima kasih. Silakan, ada lagi. Ada ini laki-lakinya ada nggak sih? Ada berapa orang ya? Ada cowoknya mungkin. Nah, Deva tuh. Ada di chatroom. Nah, ada pertanyaan dari Deva. Ya, Akang izin bertanya. Kan tadi dibahas tentang yang kalau ada masalah atau apapun bisa cerita ke teman. Kalau ada orang yang nggak percaya ke orang lain buat ceritain masalahnya, itu gimana ya, Kang? Ini kaitannya sama trust atau kepercayaan satu sama lain. Biasanya ketika ada orang yang memang belum bisa cerita ke orang lain, itu artinya dia masih menganggap kita itu stranger di mata dia. Orang lain itu bukan teman atau bukan sahabat ya. Maka untuk agar dia bisa cerita ke kita, kita mesti menjadi teman dia dulu. Dan untuk menjadi teman itu biasanya memang nggak mudah ya. Jadi ada kalau di aspek psikologi itu ada beberapa tahapannya dulu sebelum menjadi ke teman ya. Jadi kita harus, misalkan saya sama Frida ya, ketika saya pengen kenal sama Frida ya, berarti saya tuh harus tahu Frida dulu, harus kenal Frida dulu, harus minimal nongkrong sekali sama Frida. Terus orang pengen mengubah orang lain itu jadi teman kita, ya kitanya mesti melakukan tahapan-tahapan untuk PDKT-an sama dia gitu. Dan kalau kan ada juga ya orang yang udah temenan sama kita, bukan temenan sih, udah sering ngumpul lah sama kita, tapi dia tuh masih belum bisa terbuka sama kita. Ya ingatlah
lagi-lagi setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang dia tuh bisa sukarela cerita ke kita di saat kita itu berkelompok. Ada juga orang yang dia tuh baru bisa cerita ketika memang empat mata gitu. Nah, makanya kan ada istilah introvert extrovert gitu ya. Ada orang yang memang cenderung untuk lebih aktif imun bahagianya ketika rame-rame. Ada juga orang yang cenderung lebih aktif sinyal kebahagiaannya ketika itu sendirian. Gitu. Jadi dipahami dulu orangnya, karakternya, baru kita bisa cerita ke dia. Dan tentu ini kaitannya dengan trust itu sendiri ya. Ketika orang lain sudah menaruh kepercayaan sama kita, maka kita jangan sia-siakan ya, karena kepercayaan itu penting sekali. Mahal harganya kepercayaan itu. Kalau sekali kita nggak bisa jaga kepercayaan orang, kita bakal berdai, pasti efeknya itu bakal panjang dan nggak mudah. Kayak nyabut paku lah, pasti ada bekasnya. Gitu. Nyabut paku di dinding pasti ada bekasnya. Seperti itu. Dan kalau ada orang yang udah apa ya, yang nolak gitu ya, yang nolak buat diajak cerita, ya jangan dipaksa. Berarti orang itu memang belum saatnya untuk cerita ke dia. Dan kenali juga momentum, teman-teman. Momentum itu adalah waktu yang pas buat cerita. Kadang kan tiap orang moodnya beda-beda. Ada yang cewek itu kalau lagi bete, dia pasti ada orang yang kalau lagi bete, dia pengennya sendirian. Maka kalau kelihatan teman kita lagi bete, ya jangan diajak cerita gitu ya. Misalkan, ya udah sok kamu sendiri dulu, nanti kalau udah nggak bete nanti aku cerita ya, dan sebagainya. Atau ada juga yang bete tuh dia makan misalkan. Makan aja pokoknya kalau lagi bete itu tuh makan aja. Ya udah ajak makan aja dulu, ajak makan, ajak kopi, baru cerita. Itu sih. Jadi kenali siapa lawan bicara kita, kemudian juga tahu momentumnya yang pas untuk cerita, bahwa menjadikan dia itu ya, baik, terima kasih pada Kang Dindin. Mungkin dari Akang Teteh lainnya masih ada pertanyaan, mangga dipersilakan untuk langsung on mikrofon atau melalui fitur chat. Ada mau bertanya, Kang. Sebelumnya boleh. Nama saya Sesi Rahimah. Alhamdulillah menjabat sebagai kepala bidang kerohanian. Ya. Izin bertanya, Kang. Dulu ingat banget sih waktu akan jadi pemateri di TO angkatan saya 2018 pernah bilang kalau kita tuh kuliah bakal teman yang tadinya banyakan, terus bakal ngumpulnya yang emang satu frekuensi gitu, dan emang sekarang benar-benar terjadi. Mengecewakan, dan ternyata nyari yang sefrekuensi itu emang susah gitu. Nah pada akhirnya kita tuh milih untuk mengenyampingkan orang yang tidak sefrekuensi sama kita. Nah itu sebuah kesalahan atau dalam artian kita memutus silaturahmi gak gitu, Kang? Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, kita kan sekarang online gitu, kayak kan kebanyakan di rumah, apa-apa kuliah di rumah gitu. Kadang-kadang kan orang rumah tidak mengerti apa yang kita lakukan gitu, tidak mengerti banyaknya tugas yang kita terima gitu dari dosen-dosen gitu. Nah, kan mereka taunya ya kita cuma di kamar ngumpul sendirian gitu ya. Main HP atau main laptop itu kan berpikir gitu. Nah, ada satu masa kita itu kan orang tua gitu yang dengerin. Tapi kalau didengerin malah buat motivasi kita anjlok gitu. Jadi gimana sih, Kang? Apakah dengan kita tidak mendengarkan itu jadi dosa apa gimana? Makasih. Iya. Baik, oke, sama-sama. Sesti ya panggilannya? Iya, Kang. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini menarik ya teman-teman semua. Based on reality ya sepertinya ini.
Baik, oke, yang pertama ya terkait dengan circle pertemanan atau semakin mengkerucutnya pertemanan kita itu memang betul, karena semakin dari hari ke hari kita tuh bakal semakin kepentingan kita makin bakal semakin menyempit gitu ya. Yang tadinya kita itu, misalkan saya mengalami ketika di kuliah itu waktu semester 1-2 itu teman saya itu masih banyak lah, maksudnya bisa dibilang banyak gitu ya. Semester 3 ke 4 ketika memang saya mengambil pilihan untuk hanya aktif di Himabio ya bakal mengecil karena kita ada kepentingan lain ya di Himabio itu ya. Waktu kita terkuras di sana, tenaga kita terkuras di sana gitu ya. Seperti itu. Terus ketika semester akhir saya masuk BEM. Semakin mengecil lagi gitu ya. Apalagi teman-teman sekelas tuh saya hanya dekat itu sama teman-teman yang memang ya di BEM dan sekelas gitu. Itu adalah sebuah realita yang tidak bisa ditolak sama kita gitu ya. Dan wajar ya. Apalagi nanti kalau misalkan kaitannya dengan udah kerja. Saya sekarang dengan teman-teman kuliah bahkan hanya bisa dihitung jari lah yang sering kontak-kontakan itu. Apalagi nanti kalau sudah menikah, punya anak, ya fokusnya akan beda ya. Tanya kita tanya kabar, tanya keadaan, tanya kabar lah paling simpel gitu ya. Atau kalau dulu saya tuh di lingkaran pertemanan itu ada termasuk orang yang paling suka dijadiin tempat cerita sama teman-teman saya tuh biasanya. Jadi ketika memang teman-teman saya ada masalah, biasanya saya tuh jadi orang yang jadi orang yang nerd. Nah, ketika saya udah lulus, tiba-tiba ada teman saya yang kontak ya. Lagi luang enggak, pengen telepon katanya. Ketika ya bagaimana keadaannya, terus juga lagi butuh apa, saya bisa bantu apa ke dia gitu kan, dan sebagainya. Itu wajar. Tapi tetap silaturahmi tetap dijaga, teman-teman. Jangan sampai lost contact gitu ya. Kecuali kalau memang teman-teman sudah merasa bahwa lingkaran pertemanan itu sudah menjadi toksik. Kan sekarang banyak tuh beredaran toxic relationship atau toxic positivity. Itu tuh salah satu kondisi di mana lingkaran pertemanan kita itu sudah tidak sehat lagi. Tidak sehat itu dalam artian, coba deh kita evaluasi ketika kita bareng-bareng sama mereka, itu tuh banyak jeleknya atau banyak baiknya sih gitu. Misalkan gampangnya tuh analisanya tuh gini, kita kalau lagi ngumpul sama mereka ini, yang diobrolin itu kebaikan atau keburukan. Yang diobrolin itu masalah-masalah yang kaitannya dengan perbaikan atau malah ngomongin orang misalnya. Ya. Jadi, dan bakal ada tuh efeknya. Saya ngerasa ketika saya sudah berada di lingkaran toksik pertemanan, efeknya tuh ke badan biasanya. Badan tuh jadi lebih malas, lebih capek, ke bawah sama badan. Biasanya tuh kalau sudah ada gejala seperti itu, saya bakal perlahan untuk mundur lah dari pertemanan itu, tapi tetap jaga komunikasi dan ada ada basa lah ke mereka bahwa oke, gue tetap temenan sama lo, tapi kalau urusan nongkrong kayaknya bakal lebih jarang gitu karena ada kesibukan lain atau ada kepentingan lain seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Festi, ya ini memang realitanya sekarang itu. Bahkan beberapa setelah pandemi itu hadir ya di muka bumi ini, kan saya miris ketika melihat berita
Bahkan ada orang tua yang bunuh anaknya karena anaknya tuh rewel banget ketika pelajaran daring. Itu saya miris banget. Ternyata memang banyak orang tua yang belum sadar bahwa anaknya itu sekolah itu bukan untuk menjadi anak baik atau anak soleh, tapi circle pertama untuk anak itu menjadi soleh atau baik itu ya orang tua, dan itu banyak dilupakan sama orang tua gitu. Dan kita sama mereka itu berbeda. Mungkin mereka kan udah lahir lebih dulu, zamannya beda sama kita, kemudian juga kalau bisa dibilang kaum Gen Z ke teman-teman itu atau kaum milenial atau kaum Gen Z gitu, tentu akan beda pola pikir ya. Kuncinya satu sih kalau menghadapi orang tua kita. Saya juga sama, waktu awal pandemi itu memang kan nggak boleh keluar rumah ya, dan sering depan laptop. Saya sempat ditegur sama orang tua, sama bapak lah gitu. Mereka tuh sebetulnya bukannya marah, enggak, cuma butuh diperhatiin aja, butuh ngobrol aja gitu ya. Coba aja diluangkan waktu kita, sejam aja udah cukup sih ngobrol sama mereka sebetulnya. Jadi jangan sampai, saya pernah dengar dari beberapa kajian, jangan sampai kita itu satu rumah tapi enggak satu jiwa gitu. Kita tuh satu rumah, raganya satu rumah, fisik satu rumah, tapi jiwanya kita itu nggak di sana. Gitu ya. Kita malah lebih sibuk WA dengan orang tua di ruang keluarga. Kita lebih sibuk untuk WA-an sama teman kita daripada kita ngobrol sama mereka. Itu kan kurang baik. Maka luangkan saja waktu 1 jam lah minimal, atau maksimal 1 jam juga udah cukup sebetulnya. Ya, cerita ke mereka. Tanyain hal-hal yang memang sifatnya itu mereka senang gitu. Kalau orang tua saya karena background-nya kependidikan, nanya tentang dunia kependidikan gitu ya. Kalau bapak itu pendidikan sama politik biasanya. Nah, kalau bapak saya kalau ketika diajak diskusi tentang politik tuh agak nyambung tuh. Makanya ya saya ceritanya tentang itu. Kalau ke mama itu paling senang nongkrong di ruang TV sambil nonton sinetron biasanya. Mau gak mau saya nonton sinetron gitu ya, sinetron sama ngobrol sama beliau. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita nunggu dimengerti sama mereka, tapi kita harus mengerti kondisi mereka, dan insya Allah kalau kita sudah mencoba untuk berusaha mengerti kondisi mereka juga bakal ngertiin kita. Gitu ya. Jadi jangan nunggu dimengerti, tapi mulailah untuk bergerak dan saling mengerti satu sama lain. Itu dari saya, Mangga. Selamat tenun, Kang. Iya, sama-sama. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Untuk sesi tanya jawab mungkin dicukupkan saja ya, Kang. Enggak, boleh. Ya. Selanjutnya saya akan membaca kesimpulannya terlebih dahulu. Motivasi dan silaturahmi ini ibaratkan dua sisi mata uang. Nah, motivasi merupakan dorongan dan keinginan yang timbul dari dalam untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivasi ini penting karena berdampak pada tujuan yang akan kita raih dan sebagai movement katalisator. Tujuan yang kita punya harus jelas sesuai dengan peran dan kondisi yang dialami, serta ditunjang oleh aktivitas yang kita lakukan. Cara agar motivasi tetap menyala dalam diri, yang pertama adalah perjelas tujuan, karena motivasi adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah tingkatkan kemauan. Dan yang terakhir itu memberikan tenaga ekstra untuk hal yang harus sering-sering dilakukan. Nah, manfaat silaturahmi adalah yaitu mendapatkan pahala, mendapatkan relasi, peluang dan kesempatan, serta kesehatan mental. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada Kang Nindin untuk
Ya, sudah menyampaikan materi hari ini. Sama-sama. Dimohon untuk Kang Din untuk tidak meninggalkan forum terlebih dahulu karena akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis. Selanjutnya saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih untuk Frida dan untuk Pak Pemateri. Sebelumnya, setelah ini akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Teh Ketum. Mangga. Kepada Teh Yulianti, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada sertifikat dari kami, pengurus himpunan mahasiswa pendidikan biologi, kepada Kang Dindin Bahtiar, Sarjana Pendidikan, sebagai pemateri dalam acara KR3. Semoga diterima dengan baik ya, Kang. Ya, saya terima kasih teman-teman semua, Ketum, atas kepercayaannya, dan semoga bermanfaat ya teman-teman apa yang saya sampaikan, dan semoga tidak serta-merta langsung puas dan terus mencari ilmu-ilmu baru yang memang bisa bermanfaat untuk kelangsungan teman-teman nanti ke depannya. Baik, terima kasih untuk pemateri. Tanpa mengurangi rasa hormat, dipersilakan meninggalkan materi. Oke, makasih ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Saya izin meninggalkan forum ya. Ya, Kang, terima kasih, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Kang Tete materinya? Seru? Seru. Belum penutupan, mau review materi dulu ah. Ada yang mau nge-review gak? Merhatiin semua enggak? Ada yang mau review? Boleh Teh JJ? Boleh. Motivasi itu adalah dorongan, keinginan yang timbul dalam diri untuk mencapai tujuan. Nah, agar motivasi kita tetap menyala, motivasi itu adalah langkah pertama, terus meningkatkan kemauan, terus motivasi memberikan juga tenaga yang ekstra. Terus yang terakhir, untuk silaturahmi kelebihannya itu pahala atau kebaikan, peluang atau kesempatan, relasi, dan sehat mental. Terus yang terakhir tadi, motivasi itu seperti api dari dalam, jadi kamulah yang bertanggung jawab menyalakannya. Segitu Teh Ami. Baik, terima kasih Teh JJ. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau nge-review materinya buat nambahin Teh JJ? Kalau nggak ada, mau tahu dong kesan-pesannya di KR3 tadi gitu. Ada yang mau nggak nyampein kesan-pesannya? Boleh ya Kang Tete. Kesan-pesannya nih di KR3, materinya atau kegiatannya. Pesannya semangat mumas. Siapa ya? Dipilih aja ini Teh. Teh Tia. Boleh tuh kesan-pesannya. Kesannya di PR3 ini kan mengenai motivasi dan silaturahmi. Kita bisa mengetahui mengenai apa itu motivasi dan bagaimana kita cara memotivasi. Dan sebelum kita memotivasi orang lain, kita harus bisa memotivasi diri sendiri terlebih dahulu kan ya, begitu Teteh ya, begitu dari saya. Pesannya terus. Baik, terima kasih Teh Tia. Ada lagi? Teh Frida nih, tadi moderator. Apa ini Teh kesan-pesan ya? Iya Teh, kesan-pesan. Kesan-pesannya apa ya? Kesannya panas sih ini di depan lampu soalnya. Pesannya semoga kan kita tadi udah ngebahas tentang motivasi sama silaturahmi ya. Semoga kita udah kedepannya bisa menemukan motivasi yang pas gitu. Sama bisa menjalin silaturahmi terus walaupun nanti kita udah bentar lagi mumas kan ya. Terus mungkin dari angkatan 2018 kita udah jarang ketemu nanti. Pesannya sih itu sih. Semoga kita masih bisa bersilaturahmi dengan baik. Sama-sama Teh. Mau satu lagi gak Teh? Si akang-akangnya? Boleh
akang-akangnya. Siapa ya? Kang Ilham atau Kang Gali? Atau Kang Alvin? Atau Kang Dep, Pak? Ada yang mau akang-akangnya? Kang Ilham, ada Kang Ilham? Ada Teh. Boleh kesan-pesannya di KR 3 Kang Ilham. Kesan-pesannya yang pertama kesan di KR 3 mungkin banyak yang dapat kita ambil pelajarannya, baik itu dari mengenai motivasi, baik itu mengenai silaturahmi. Untuk pesannya, semoga Kang Teteh sehat terus. Mungkin untuk Akang dan Teteh-teteh angkatan 2018 juga kan nanti mungkin bakal menjadi demisioner ya, terus juga bakal mumas. Nah mungkin kita semua bakal mumas nanti mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan dalam 1 tahun ini. Mungkin nanti jalanin aja, terus semoga walaupun kita udah jarang ketemu nanti, semoga silaturahmi juga tetap terjaga. Terus juga sehat terus lah ke depannya untuk teteh semua, untuk para teteh Sri Kandi. Nuhun. Amin. Ya. Alhamdulillah udah di penghujung acara. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap merapatkan silaturahmi. Saya Fatia dan Azmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.